Tahun ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dampak pandemi dalam kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Terpilihnya SMK Negeri 2 Banjarmasin menjadi salah satu sekolah Center of Excellence. Menguatnya harga dolar dalam beberapa periode di tahun 2020. Semuanya terangkum dalam Habar Skenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Raida Nur Ubaidah yang akan menemani Anda dalam berita Habar Skenda. Tahun ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga negara-negara di seluruh dunia yang terpapar virus tersebut terpaksa harus menutup dan menghentikan aktivitas seperti perkantoran, sekolah, dan pusat perbelanjaan demi memutus penyebaran virus tersebut. Sehingga kegiatan sekolah dan bekerja dilakukan di rumah. Salah satunya SMK Negeri 2 Banjarmasin yang mengharuskan murid dan guru melakukan pembelajaran secara daring. Terpilihnya SMK Negeri 2 Banjarmasin sebagai salah satu sekolah Center of Excellence dari ribuan SMK di seluruh Indonesia merupakan prestasi dan kebanggaan bagi SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dampak pandemi bagi siswa bagi SMK Negeri 2 Banjarmasin, karena kita beritahukan bahwa SMK 2 itu adalah lembaga pendidikan karakter yang mencetak tenaga terampil, berjiwa entrepreneurship dan berkarakter, maka adanya pandemi ini dampaknya luar biasa. Yang pertama, dampak bagi siswa. Siswa tidak bisa belajar secara luring atau tatap muka, ya, tetapi solusinya adalah dilaksanakan secara daring. Nah, daring ini pun ada efeknya. Apa efeknya? Efeknya bahwa orang tua siswa harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu karena untuk keperluan pulsa. Walaupun pada akhirnya pulsa itu dibantu oleh pemerintah, tetapi kan pandemi itu kan dimulai dari Maret, awal April ya, tetapi bantuan kan baru diterima sekitar bulan September atau Oktober kemarin, lupa saya ya, seperti itu. Sehingga sebelumnya ini maka sekolah untuk mengatasinya itu adalah mengizinkan anak-anak yang tidak punya kuota internet itu bisa belajar dari sekolah, tapi jumlahnya dibatasi. Pembelajaran normal kembali karena sekolah ini adalah bagian daripada dinas provinsi, dan dinas provinsi adalah bagian daripada dinas pendidikan nasional, maka selama belum ada regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang notabene adalah pemilik SMK Negeri 2 ini, maka kami sebagai kepala sekolah, sebagai pengelola satuan terendah, kami tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena saya harus menjalankan regulasi yang ada. Jadi pertanyaan yang kapan akan dimulai kami belum bisa menjawab secara pasti. Harapan saya ya supaya SMK Negeri 2 ini bisa belajar kembali secara luring, artinya tatap muka, sehingga kami mengetahui karakter siswa itu sudah seperti apa, kemampuan siswa seperti apa, karena kita sadar bahwa luring ini hasilnya tidak semaksimal seperti daring ini hasilnya tidak semaksimal seperti apa yang dilakukan secara daring ya. Karena kita harus, karena SMK ini adalah sekolah vokasi, karena infrastruktur luring ini daring ini kami belum begitu lengkap, baik yang untuk mengukur pengetahuan siswa, untuk mengukur keterampilan siswa, untuk mengukur kinerja guru, mengukur pengawasan kepala sekolah, itu infrastruktur lengkap, sehingga kami hanya bisa berharap mudah-mudahan kita cepat pandemi ini berakhir sehingga kita bisa bekerja secara luring kembali. Ya, SMK se-Indonesia itu jumlahnya ada 1.650, tetapi ditetapkan sebagai COE, khususnya ekonomi kreatif, itu ada 90 sekolah. Bayangkan ya, jadi se-Indonesia itu hanya dipilih 90 sekolah yang untuk ditetapkan sebagai COE atau Center of Excellence. Nah, di antaranya adalah SMK Negeri 2. Salah satu ciri khas utama COE itu adalah yang pertama, kurikulumnya harus kurikulum yang berbasis industri.
Artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan siswa, apa yang diajarkan guru itu persis yang ada di industri. Nah, untuk itu kepala sekolah itu harus punya keterampilan wirausaha. Keterampilan wirausaha itu kami turunkan kepada Kakom ya, untuk melaksanakan kewirausahaan dalam bentuk proyek ya, dalam bentuk proyek. Nah, idealnya sebuah proyek itu tentu saja ada namanya master plan project atau apa namanya tahapan-tahapan proyek yang terlibat di dalam proyek, yang namanya adalah BMC, Business Model Canvas. Contoh misalnya SMK Negeri 2 jurusan BCT ingin membuat profil sekolah tertentu, maka segmen pasarnya atau yang memesan harus sudah ada ya, yang memesan sudah ada. Nah, lalu nilai profilnya itu diukur, nilai positifnya profil SMK 2, profil bikinan SMK 2 itu seperti apa sih, itu harus ditawarkan. Resolusinya tinggi, kualitas suaranya bagus, kualitas filmnya bagus ya, durasinya sesuai dengan yang diinginkan misalnya. Kemudian juga itu nilai dari produknya. Nah, lalu produk itu ditawarkan melalui channel disebarkan lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat Yeset itu. Nah, lalu supaya produk SMK 2 tadi, profil yang dipesan oleh perusahaan atau sekolah tertentu atau kabupaten tertentu itu bisa berhubungan dengan baik, terkomunikasi dengan baik, maka harus menjalin hubungan dengan baik. Lalu kita melibatkan siapa yang terlibat membuat profil itu terlibat? Ya, seperti di SMK 2 yang terlibat adalah para siswa SMK Negeri 2 yang terlibat. Siapa lagi yang terlibat? Kit partner siapa? Mungkin ada production house yang terlibat sebagai kit partnernya. Ya. Nah, kemudian ongkosnya dari mana? Ongkosnya dari cost structure, namanya dari sekolah, mungkin dana BOS atau dana BOSDA atau sumber lain. Lalu nanti setelah profil ini terjual, duitnya kemana? Masuk ke kas sekolah kembali, seperti itu. Jadi intinya salah satu ciri yang nomor pertama tadi adalah kurikulumnya berbasis industri, yang kedua adalah sekolah harus berwirausaha. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti sistem penilaiannya adalah menggunakan sertifikasi yang dilakukan oleh LSP ataupun industri dunia usaha dan dunia kerja. Jadi nanti siswa-siswa SMK 2 ketika akan lulus atau belum lulus itu sudah bisa sertifikasi keterampilannya. Contoh misalkan keterampilan membuat profil misalnya. Nah, itu diuji lewat LSP. Nah, LSP itu nanti didampingi oleh industri. Ya, di industri, sehingga apa yang kamu kerjakan itu memang layak dijual. Nah, artinya diakui oleh industri, diakui oleh LSP. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, nanti lulusannya harus berkarakter. Ya, berkarakter. Apa kan yang berkarakter? Karakter itu bukan karakter santun. Ini enggak, karakternya ada karakter industri. Kalau artinya hadir ya tepat waktu, pulang tepat waktu, istirahat tepat waktu. Jadi tidak ada kerja duduk-duduk, itu enggak ada, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ciri yang kelima, sekolah COE itu adalah dia produktif. Artinya apa yang dikerjakan di sekolah itu bukan sekedar belajar biasa, tapi bekerja membuat produk yang sudah dipesan oleh masyarakat, di pemerintah ataupun industri. Yang terakhir, lulusannya harus diterima di industri semua, di tempat, makanya industri nanti harus ada berpasangan. Kalau misalkan jurusan TV, ini nanti partnernya industrinya siapa? Misalkan Prima TV atau Duta TV atau TVRI. Nanti dia berkewajiban kalau misalkan kita kekurangan alat, kekurangan tenaga guru. Nah, itu harus dia ikut bertanggung jawab. Yang terakhir, alumninya itu diharapkan di samping kerja di industri juga bisa berwirausaha. Ya, bisa berusaha. Jadi jangan mengharapkan pekerjaan dari orang lain, tetapi harus bisa menciptakan kesenangan sendiri. Contoh misalnya, kalau saya kasih sampel, misalkan kayak jurusan BCT atau TV ini sebenarnya layak jual. Misalnya kamu mengambil alih pekerjaan, misalnya kabupaten di Kalsel ada berapa? 13. Pak Bupati, bagaimana kalau profil kabupaten Anda saya bikinkan profilnya? Kamu tawarkan.
Nah, nanti kalau gitu setiap desa bikinkan profilnya, wah berapa duit itu kan seperti itu ya. Nah nanti kalau profilnya kan suatu saat kan mesti kan agak aus, kurang tepat karena ada perubahan struktur di kabupaten, perubahan struktur di kecamatan, di desa. Kamu bisa sebagai konsultan berikutnya untuk maintenance. Jadi kamu kerjanya terus menerus gitu seperti itu. Cuman kamu harus lulusan SMK itu harus pintar komunikasi. Jadi tidak boleh diam saja, ya. Apalagi jurusan BCT atau TV, tetapi tidak bisa ngomong, wah itu sangat lucu, ya. Nah itu saja. Untuk sementara ini, yang dapat bantuan sementara itu baru jurusan animasi. Tetapi nanti semua kompetensi itu harus diharapkan untuk bisa menjadi Center of Excellence semua, ya khususnya di SMK Negeri 2 Banjarmasin. Makanya Bapak selaku kepala sekolah sekarang sedang memperbaiki seluruh infrastruktur, apakah itu infrastruktur gedung, apakah infrastruktur peralatan, apakah infrastruktur SDM, ya, termasuk memperbaiki inputnya. Jadi nanti sekolah saya itu memandang siswa itu bukan konsumen, tetapi sebagai bahan baku, paham ya? Artinya sebagai bahan baku yang harus ditata, digembleng untuk menjadi SDM yang unggul. Nah, bukan sebagai konsumen, penerima layanan, bukan. Nanti dia sebagai bahan baku yang akan diproduksi, dikemas, ditata, dicetak sehingga nanti lulus itu terampil, berjiwa dagang dan berkarakter. Saya selaku kepala sekolah itu berharap SMK Negeri 2 Banjarmasin seluruh kompetensi yang ada itu bisa menjadi Center of Excellence untuk sekolah lain, ya, khususnya yang berada di sekitar kita ini, tetapi umumnya nanti yang berada di Kalimantan Selatan bahkan menjadi Center of Excellence untuk seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya Center of Excellence ini, murid-murid bisa menjadi pribadi yang berkarakter dan siap untuk bekerja di industri. Beralih ke berita selanjutnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 2 bulan terakhir dari 18 September 2020 hingga 17 November 2020. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Selasa 17 November 2020 diketahui kembali menguat. Apresiasi rupiah kali ini tercatat yang terkuat dari mata uang Asia lainnya. Meski mayoritas juga menguat, seperti yuan Cina yang menguat 0,22%, bat Thailand 0,17%, ringgit Malaysia 0,16%, serta won Korea Selatan 0,13%. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa kunjungi dan subscribe channel YouTube kami SMK Negeri 2 Banjarmasin. Saya Raida Nur Ubaidah pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.